Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan selamat dengarkan firman Tuhan. Dimulai bersama Tuhan. Januari ini kita berbicara firman Tuhan tentang jangan takut, melangkah pasti, mulai bersama Tuhan. Ya, segala sesuatu tentu kita akan mulai melangkah sama Tuhan. Baik, kita akan baca Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk. Diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudaraku, baru saja kita jalani tahun 2023 ini 15 hari. Dalam 15 hari ini tentu kita sudah punya cerita. Ya, kita sudah punya cerita hidup. Bapak Ibu Saudara, kita masih banyak menaruh harapan yang di tahun yang baru kita mulai beberapa hari ini, masih panjang. Harapan kita tentu banyak, ya. Dan setelah berjuang di masa pandemi, berbagai peristiwa berat telah kita lalui, perasaan cemas, perasaan takut, begitu sakit diungsikan, ada yang sakit diungsikan, kayak diisolasi bener-bener, ya. Itu semua terjadi, dan ada beberapa di antara kita yang harus merelakan anggota keluarga untuk pulang ke rumah Bapa. Ada juga yang harus merelakan pekerjaannya karena keadaan perusahaan nggak bagus, dan harus memulai sesuatu yang baru di awal-awal tahun ini. Tentu saudaraku, kita menaruh banyak harapan, semua keinginan yang terpendam, semua cita-cita yang sudah kita simpan, kita berharap di tahun 2023 ini bisa terwujud. Amin. Ya, saudara catat, apa keinginan-keinginan yang selama ini belum tercapai dan seharusnya bisa dicapai di 2021, 2022. Kita simpan di sana, nggak bisa terwujud karena kesulitan dan dengan adanya pandemi. Ya, kita doa, kita berharap di 2023 ini bisa terwujud. Doakan itu, ya, doakan itu, sehingga apa ya yang menjadi harapan-harapan bisa terwujud. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai sesuatu yang baru di tahun ini, yang diharapkan sudah enggak lagi diganggu oleh pandemi dan berbagai virus lainnya. Kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh di era, di masa yang kita harapkan kembali normal, kembali seperti dulu sebelum pandemi terjadi. Ya. Kita ingin, ya, kita berharap dengan tahun yang baru ini kita memulai sesuatu yang baru. Kita berjuang di era yang baru. Dulu ada istilah new normal, ya. Saudara masih ingat? Ya, waktu dicanangkan new normal, ya diharapkan waktu itu kan segera semua berakhir, normal lagi. Tapi ternyata pandemi semakin jadi, semakin merajalela. Dan saya pikir ke depan kita benar-benar kembali normal. Ibadah juga kembali normal. Sekarang udah normal belum sih ibadah? Ya, kenapa belum saudara tiap minggu ibadah kok? Nggak pakai daftar? Normal nggak? Buat saudara normal. Buat yang malas? Buat yang senang di rumah? Masih belum normal. Kita doakan supaya yang lain-lain normal. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku,
tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baru. Enggak gampang. Kita perlu adaptasi. Perlu yang namanya penyesuaian. Dan untuk adaptasi atau penyesuaian itu saudaraku perlu usaha. Ya, perlu usaha. Waktu lalu kita ada pandemi, biasanya kita salaman begini ya saudaraku ya. Salaman begini. Sekarang atau gampang gak sih saudaraku? Sekarang gampang gak saudara untuk tidak pakai masker? Saya keluar naik motor mau ke pasar nggak pakai masker, balik lagi saya saudara. Nggak gampang juga ya. Kalau di gereja saya pikir nanti saya ngomong ya udahlah saya nggak usah pakai masker gitu ya, nggak apa-apa. Saudara kan pakai masker ya, jadi cipratan saya juga nggak nyampe kok. Ya, jadi saudaraku nggak gampang, semuanya nggak gampang ya. Tetapi saudaraku, kita akan mulai semua ini bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Ia memulai yang baik di antara kita. Ayat yang kita baca tadi, Ia yang mulai yang baik di antara kita akan meneruskannya, akan melanjutkannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudaraku, jika Tuhan kita jadikan yang awal, maka kita akan punya titik pijak yang kuat. Saudara lihat kalau pelari itu startnya nggak boleh licin, ya harus jadi tempat berpijak yang bisa menopang badan kita waktu mau berlari. Nah, Tuhan kita jadikan titik pijak yang kuat. Tuhan kita jadikan yang awal. Jadi kita bisa punya start yang baik. Punya apa saudaraku? Start yang baik. Mungkin kemarin kita masih belum baik startnya, kita mulai hari ini, amin? Ya, kita punya start yang baik. Start yang baik itu bagaimana? Start yang baik itu dimulai bersama Tuhan. Kita katakan sama-sama, dimulai bersama Tuhan. Dimulai bersama Tuhan. Ya, dimulai bersama Tuhan, kita punya start yang baik. Kita punya orientasi yang jelas, kita bisa fokus, dan juga kita punya titik akhir yang jelas, pasti punya titik akhir yang pasti. Jadi saudaraku, marilah kita mulai bersama Tuhan, lalu berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, sampai kita nanti bisa menang bersama Tuhan. Saudara mau? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan lihat pada bagian yang pertama ini saudaraku, mulai perjalanan bersama Tuhan. Ya, mulai perjalanan bersama Tuhan. Saya akan bacakan Keluaran 33 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan demikian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara, perjalanan bangsa Israel, ini yang diceritakan. Ya, perjalanan bangsa Israel ditandai dengan berbagai episode yang seru dan menarik. Ya, perjalanan Israel, perjalanan Musa, dan saya pikir perjalanan hidup kita juga saudaraku. Ada episode-episode yang seru, menarik, ada juga episode drakor. Ada enggak? Ada, ya. Dramatis atau didramatisir, ada ya? Ada, itu terjadi saudaraku. Dan dari perjalanan bangsa Israel yang gambaran dari perjalanan kita ini, kita bisa belajar dari perjalanan Israel, sehingga kita bisa memulai perjalanan ini dengan baik. Pada episode yang kita baca ini, saudaraku, Israel baru saja melewati peristiwa
yang seru. Mungkin tidak menarik, tapi dramatis. Yaitu peristiwa lembu emas. Saudara ingat peristiwa lembu emas? Itu peristiwa yang seru. Walaupun tidak menarik karena satu kesalahan fatal dari orang Israel. Itu peristiwa yang dramatis. Yaitu episode lembu emas. Iya, episode lembu emas. Kapan terjadi? Ketika Musa naik ke puncak Sinai, sedang berbicara dengan Allah di sana selama 40 hari. Orang Israel merasa gak ada sesuatu yang dijadikan panutan lagi, gak ada yang disembah seperti negara tetangga, karena negara tetangga ada penyembahan-penyembahan yang menggunakan benda-benda. Sedangkan Israel tidak, sama seperti kita menyembah Tuhan, beribadah, tidak menggunakan benda-benda. Tapi ada orang lain, ada kepercayaan lain, gunakan berbagai peraga atau berbagai sarana dari benda-benda. Nah, orang Israel lihat itu. Lalu mereka berunding ini. Mereka berunding, yuk kita bikin yuk. Gitu. Kita bikin yuk. Bentuknya apa? Lembu. Sapi. Ya gitu. Saya nggak tahu kenapa idenya lembu. Dan yang luar biasanya saudaraku, nggak dibikin dari kayu, nggak dibikin dari tanah. Dibikin dari apa saudaraku? Emas segede lembu. Lembu sapi berapa kilo beratnya? Berapa? 400 sampai 500 kilo saudaraku, ya, bukan gram ya. Bisa kumpulin emas sejumlah itu untuk hal yang apa saudaraku? Yang sia-sia, yang apa? Ayo. Yang salah. Yang apa? Di sini dah ya. Untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang salah, sesuatu yang apa? Bodoh. Kalau tahu sia-sia nggak dilakukan, kalau tahu salah nggak dilakukan, kalau tahu bodoh pasti nggak dilakukan. Untuk hal yang mereka mau. Ya kan? Coba kita tahu sia-sia, kita tahu bodoh, kita mau lakukan? Enggak. Untuk yang mereka mau, untuk yang kita mau lakukan apa saja. Untuk yang kita mau. Padahal diberitahu tuh yang benar ini, yang benar itu, yang untuk Tuhan begini, yang untuk Tuhan begitu. Gampang enggak kita lakukan? Enggak, tapi untuk yang saudara mau, sekarang mau, sekarang ke ATM juga langsung. Iya kan? Gampang banget saudaraku. Untuk yang kita mau, untuk yang Israel mau, lembu emas. Jadi saudaraku, jadi dibikin. Gitu. Dan ketika itu terjadi, kemudian Tuhan marah. Dan setelah Tuhan marah, barulah mereka sadar. Dan Musa dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak pimpin kami gak mau jalan. Takut salah lagi, takut terperosok lagi, takut melakukan lembu emas dalam bentuk lain di kemudian hari. Dan Tuhan bilang, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Musa masih ngomong lagi, kalau Tuhan gak bimbing, kami gak akan melangkah. Hari ini saudaraku, hari ini. Mungkin kita tahu sesuatu sia-sia, mungkin kita tahu sesuatu salah, mungkin kita tahu sesuatu bodoh. Tapi ternyata kemauan kita untuk melakukan yang salah, yang bodoh, yang sia-sia itu masih lebih besar. Kemarin-kemarin begitu. Betul? Kemarin-kemarin ada yang begitu? Jangan sampai kita mengulang, meniru apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi kita belajar melakukan apa yang seperti Musa inginkan. Dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudaraku, episode ini, saat Musa bicara ini,
bukan awal perjalanan. Karena awal perjalanan Israel adalah dari Mesir lalu menyeberang laut Tiberau. Itu awal perjalanan. Tetapi saudara-saudaraku, titik ini setelah tragedi Lembu Emas ini adalah starting point. Ya. Titik di mana nilai itu dimulai. Ya, diambil bagi perjalanan bangsa Israel. Saudara, kalau balap sepeda yang saya perhatikan ada yang jarak berapa gitu di velodrome, itu nggak start dari berhenti, ya nggak start dari berhenti. Mereka mulai jalan gitu ya, lalu waktu bendera dilambaikan begini, itu dihitung start, saudaraku, dihitung start. Nah, saudaraku, mungkin kita udah kelilingin velodrome beberapa kali, dan hari ini saudaraku jadikan starting point. Kalau Tuhan gak jalan sama saya gak mau melangkah. Amin. Kalau Tuhan gak bimbing saya gak mau jalan. Saudaraku, setelah tragedi Lembu Emas ini Israel melanjutkan perjalanan. Yang saya katakan tadi starting pointnya, menuju tanah perjanjian. Musa gak ingin perjalanan buruk itu, maksud saya Musa gak ingin pengalaman atau peristiwa buruk itu terulang kembali. Itu sebabnya Musa berkata, jika engkau tidak membimbing kami. Kalau Tuhan gak bimbing saya. Musa berkata, kalau Tuhan gak bersama saya, Musa gak mau jalan. Bapak Ibu Saudara, Musa ingin mulai perjalanan bersama Tuhan. Dan marilah saudara-saudaraku, kita juga belajar untuk memulai tahun yang baru kita masuki beberapa hari ini untuk bersama Tuhan. Bersama Tuhan dalam segala hal. Mengikuti Tuhan. Mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Di awal tahun ini seingat saya 2 kali nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus. Kita diingatkan untuk jalan gak sendiri, gak maunya sendiri. Kita diingatkan untuk jalan bersama Yesus. Lalu jalan dalam senang ya, jalan dalam suka. Lalu ada lagi jalan dalam mau. Mau enggak? Begitu suka, semua mau. Begitu duka, mikir ya. Tapi quotes-nya mau, tidak mau, harus. Karena Tuhan gak bikin kita kesasar kok. Amin. Tuhan gak jeblosin kita ke jalan yang salah, enggak. Israel ini saudaraku, perjalanannya 40 tahun. Waktu Yosua diperintah untuk survei, coba tolong lihat seperti apa sih tanah Kanaan itu. Pulang pergi 40 hari. Pergi. Masa pulang begini ya? Pergi pulang ya. Pergi pulang 40 hari. Lalu Israel satu jalan berapa? Kemana aja? Bingung saudara. Mikir gak sih saudara kemana aja? Satu kali udah kira-kira dekat, Tuhan pimpin menjauh lagi. Dipimpin oleh tiang api dan tiang awan. Gak sebanding bener loh saudaraku, 40 hari dengan 40 tahun. 40 tahun itu segenerasi, satu generasi. Jadi anak yang dilahirkan pertama di padang gurun waktu masuk tanah Kanaan sudah umur. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang begitu pendek harusnya, tetapi ditempuh dengan 40 tahun. Kesasar enggak? Enggak loh saudaraku, Israel itu enggak kesasar. Selalu dalam pimpinan Tuhan. Buktinya apa? Ada tiang api, ada tiang awan yang terus menemani. Ini yang Musa bilang, kalau Tuhan gak bersama kami,
Kalau Tuhan gak bimbing kami gak jalan. Jadi waktu dibimbing, waktu diarahkan kemanapun, Musa dan Israel mau, kenapa? Karena Tuhan bersama dengan mereka. Saudaraku, Tuhan yang mulai, Tuhan menyertai sampai pada akhirnya. Yang penting bersama Tuhan. Sampai ada seorang hamba Tuhan, siapa, Jonsung mungkin ya kalau nggak salah. Dia bilang, sekalipun di neraka saya mau kalau sama Tuhan. Ekstrim ya, tapi itu menggambarkan bagaimana beliau benar-benar mengikuti tuntunan dan bimbingan Tuhan. Sekalipun di neraka, masa iya sih di neraka ada Tuhan, tapi seandainya kita hidup dalam suatu keadaan yang sangat berat, nggak apa-apa. Yang penting bersama dengan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Dan saya pikir beberapa saudara dalam perjalanannya ada yang mengalami keadaan yang begitu sulit sampai ada orang bilang rasanya seperti di neraka dunia. Bukan neraka beneran maksudnya ya. Pernah ada yang berpikir menjalani hidupnya seperti di neraka dunia? Ada? Ada, pasti ada. Kita semua pernah mengalami itu. Berat sekali. Tetapi saudaraku, kalau hal-hal seperti itu terjadi, jangan takut. Yang penting bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan. Daud bilang, sekalipun selangkah dari maut, kalau Tuhan besertaku, gak apa-apa. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dan dalam bimbingannya. Saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan dan dalam bimbingan Tuhan bukan berarti tanpa halangan dan tanpa rintangan. Garis bawahi ini, saudaraku. Jadi berjalan bersama Tuhan dan dalam bimbingannya bukan berarti tanpa halangan, hambatan atau rintangan. Kita tetap harus berjuang dalam menghadapi perjalanan itu. Kita tetap harus berjuang dan menghadapi berbagai peperangan dalam hidup. Tetapi saudaraku, sama seperti Israel, dia belajar dari pengalamannya. Saudaraku, mau belajar dari pengalaman? Mau? Oh enggak mau ya. Saudara lebih senang belajar dari kesalahan ya. Iya kan? Kan selalu dibilang, makanya belajar dari kesalahan. Belajarlah dari kesalahan. Saudara akan salah lagi karena yang dipelajari salah. Belajar dari pengalaman hidup. Ya, perbaiki yang kurang. Tingkatkan yang baik. Amin. Ya. Yang jelek kurangi, yang baik tambahkan. Saudaraku. Nah, saudaraku, karena belajar dari pengalaman perjalanan hidup masa lalu, Israel sangat bergantung pada Tuhan. Begitu juga kita. Belajar dari pengalaman perjalanan hidup tahun 2022 ke sono ke belakang. Marilah kita bersedia dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Sehingga selalu mengalami pertolongan Tuhan. Pendampingan Tuhan. Itu membuat kita tentram. Amin. Tuhan katakan di sini, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Jadi dibimbing Tuhan itu bukan hanya dibimbing begitu saja, tetapi diberi ketentraman. Ya, diberikan ketentraman oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan yang masih banyak hambatan dan rintangan yang ditimbulkan oleh berbagai keadaan dunia yang tidak menentu ini, Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang membimbing kita, itu tetap memberikan ketentraman. Jadi jangan takut saudaraku, karena Tuhan tetap bersama kita, dampingi saya dan saudara, dan memberikan ketentraman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pada kita saat ini yang namanya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu Parakletos. Parakletos itu ada
Lah seorang yang berada di samping dan siap membantu, siap mengulurkan tangan. Karena ada orang yang di samping kita tapi nggak siap membantu mengulurkan tangan, bukan parakletos, saudaraku. Itu bukan parakletos. Tapi orang yang ada di samping saya dan siap membantu, siap menolong, itulah parakletos. Dan itulah Roh Kudus. Dan parakletos ini bukan hanya Roh Kudus, tapi bisa saja itu istri, suami. Itu Tuhan pakai untuk membantu dan menolong kita. Teman, hamba Tuhan, gembala, rekan-rekan yang lainnya, Tuhan bisa pakai untuk membantu dan menolong kita. Untuk membuat kita bisa tentram, untuk membuat kita bisa sejahtera. Pagi hari ini saudaraku, marilah kita mau datang pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita di tahun 2022, dan marilah kita mulai bersama Tuhan melangkah lebih maju, lebih jauh di tahun 2023 ini. Dan kita nggak tahu sampai kapan Tuhan terus persilahkan kita melangkah. Selama Tuhan persilahkan kita melangkah, gantungkanlah semua hidupmu kepada Tuhan. Mintalah Tuhan pimpin, mintalah Tuhan sertai. Saudara ingat Ibu Teresa? Saya senang menceritakan ini. Ya, Ibu Teresa di waktu muda, di umur 17 tahun, namanya bukan Teresa. Mungkin ada yang ingat? Gonsa, siapa gitu ya saudara? Dia bilang kepada mamanya yang Agnes Gonsahiu ya. Ya. Nah itu bahasa itu dia dari daratan Eropa ya. Nah, lalu saudara-saudaraku, sebenarnya orang tuanya nggak ingin dia pergi. Silahkan singkat. Nggak ingin anaknya ini masuk ke biara. Tapi karena keinginan yang besar, lalu kemudian dipersilahkan, dan menjelang berangkat, waktu mau berangkat dia pamit pada ibunya, dan ibunya bilang, letakkanlah tanganmu dalam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama Dia. Pesan yang singkat, tapi sampai hari ini pesan itu serasa buat saya, dan saya ingin membagikan kepada saudara. Di minggu ketiga di tahun 2023 ini, letakkanlah tanganmu dalam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama Dia di sepanjang tahun 2023 dan di sepanjang hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Dan bersama
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mulai yang baik. Hari ini saudara, berjalanlah bersama Tuhan. Letakkan tanganmu dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama Dia. Berjalanlah bersama Tuhan. Mungkin kita harus melewati onak dan duri, mendaki terjal dan menurun curam. Tetap letakkan tanganmu dalam tangan Yesus dan berjalanlah terus bersama Dia. Ada kemenangan menanti, ada sukacita bersama Tuhan, ada kemenangan terjadi. Kita nyanyikan pujian ini dan meyakini Yesus sudah memulai segala yang baik. Kita mengangkat tangan kita, katakan, Yesus, Kau telah mulai segala yang baik, yang baik dalamku. Engkau menjadikanku, Dia jadikan saya dan saudara serupa gambarannya. Kita berharga, kita berharga di matanya Tuhan. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
hamba-Mu. Dia memulai semua yang baik di dalam diri saya dan saudara. Yes. Dan berharga di mata Tuhan. Yesus, Kau telah segala yang mulia dalam memberikan hidupmu sebagai ganti dosa. Karena kasih-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu. Agar indah bagi, agar indah bagimu. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau Tuhan membuat kami berharga di mata Tuhan. Kami menyadari siapa kami ini Tuhan. Orang yang berdosa, sering melawan Tuhan, banyak tidak taatnya, tetapi Tuhan yang sudah mulai sesuatu yang baik dan mulia dalam diri kami. Tuhan yang membuat kami berharga dan memberikan hidup sampai mati di kayu salib untuk kami yang berdosa. Itu membuat kami tertunduk malu pada Tuhan. Kami ingin melakukan sesuatu, memperbaiki diri, dan membuat Tuhan senang dengan apa yang bisa kami perbuat. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami, pimpinlah kami di tahun yang baru ini. Karena ada banyak hal yang kami nggak tahu di depan. Kami bisa tersandung dan jatuh, kami bisa terperosok dalam lubang, kami bisa salah jalan. Bimbinglah kami ya Tuhan. Dampingi kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan. Baik keadaan baik ataupun tidak baik, kami mau tetap bersama Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau berjalan, terus berjalan bersama Tuhan. Biar Roh Kudus mendampingi kami, Roh Kudus menolong dan menguatkan kami semua. Terima kasih, berkati seluruh jemaat ya Tuhan, berkati semua yang melayani pada pagi hari ini, limpahi kami semua dengan berkat-berkat sorgawi, dengan berkat-berkat istimewa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati persembahan, memberkati korban syukur, memberkati persepuluhan yang anak-anak-Mu kembalikan sebagai ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan terpelihara dalam segala hal, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus tetap persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.